Nabi di Madinah di rumah Siti Aisyah, masyhurnya rumah Thayyibah. Itu kalimat Bapak Ibu, mohon maaf ya. Ini kita pengen begitu anak kita tamyiz, begitu kita anak kita punya anak. Tamyiz itu bisa membedain ya. Dingin, mana panas, mana pahit, mana manis. Ada lagi yang ngasih istilah tamyiz itu kalau anak udah bisa cebok sendiri. Berapa tahun butuh anak bisa cebok sendiri? 2 tahunan ya. Nah, kalau anak kita udah tamyiz, maka bapak ibu gitu deh. Bapak ibu wajib ngajarin ke anak tentang baginda Rasul Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus di mana lahirnya, di mana diutusnya, hijrahnya ke mana, wafatnya di mana. Nah, itu wajib, bukan sunnah, wajib. Ayo kalau saya boleh tanya, pada punya anak itu pas tamyiz ngajarin yang itu ya? Enggak. Baru bapak emaknya makanya di wilayah Banten itu kan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin khairi khalqihi wa alihi wa sahbihi. Nah langsung pelajaran Nabi akhir zaman namanya ayahnya Sayyid Abdullah ibunya Siti Aminah, negaranya kota Makkah, lahir baginda Nabi di Makkah, dibesarkan baginda Nabi di Makkah, diutusnya baginda Nabi di Makkah, terus hijrah baginda Nabi ke Madinah Al-Munawwarah, wafat baginda Nabi di Madinah, kuburnya baginda Nabi di Madinah, di rumah Siti Aisyah, masyhurnya rumah bapaknya Bang Haidar. Itu wajib Pak. Sekali lagi saya katakan itu wajib. Bapak-bapak udah paham kan yang namanya wajib, mayusamu fa'ilu wala wa yu'aqabu tariku. Sesuatu yang kalau kita kerjain dapat pahala, kalau kita tinggal kita dapat seksa. Nah kalau seandainya ibu bapak sekarang meninggalkan yang satu, kira-kira pahala atau seksa? Dari sini aja inisial bisa datang gara-gara punya anak udah tamyiz, tapi ternyata kita kagak ajarin, kagak kita kenalin ke mereka baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Karena saya bahagia banget setiap pengajian kita dituntun untuk lebih mengenal Nabi. Dengan apa? Dengan itu tadi, dengan berjanji, dengan sujud, dengan apa aja lah. Dan jelas itu merupakan sejarah daripada baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke, dalam kitab ini dikatakan sekali lagi itu wajib ya. Maka oleh karena itu bapak-bapak mudah-mudahan dengan ngaji seperti ini insya Allah kesalahan-kesalahan seperti itu diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Nah sekarang saya mau ngaji Muharram ya. Jadi Muharram itu ada kejadian yang sangat-sangat memprihatinkan, pindahnya baginda Nabi dari Mekah ke Madinah. Bapak bisa bayangin, jangan dikira itu Nabi pindah ke Madinah dalam keadaan bahagia, sama sekali tidak. Beliau sama-sama hazinan ya. Pindah dari Mekah ke Madinah itu sangat-sangat merasa sedih. Ya kata orang Madura namanya juga tempat langit. Di mana sih ada orang yang nggak kangen ke tempat kelahiran? Selalu aja kita sama-sama merindukan tempat kelahiran kita. Begitu juga begini Rasul, kenapa dilaksanakan? Ya, bukan karena takut, jangan sampai di antara kita. Kayaknya nanti ketakutan dah pindah dari Mekah ke Madinah, sama sekali tidak ada rasa takut ya. Jangan-jangan Nabi jadi wali aja mau menjamin ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum
untuk tidak merasa susah dan tidak merasa takut. Nah kalau wali dijamin tidak takut dan tidak susah, apalagi para anbiya, lebih apalagi baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, apa udah pernah tahu kan kenapa pindah? Beliau Nabi itu diancam mau dibunuh, diancam mau disakiti, diancam mau segala macam seksa yang dilaksanakan oleh kafir-kafir Quraisy untuk sama-sama ngejailin baginda Nabi. Akhirnya Allah datang. Nah, kasih itu dengan kehendak pindahlah engkau dari Makkah sementara ke negeri waktu itu belum Madinah, Yathrib, ya, ke kota Yathrib itu yang sekarang jadi Madinah. Terjadinya itu 1 Muharram, maka dibilangnya Hijriyah, ya. Kalau Januari, Februari, Maret, April, Mei sampai Desember itu namanya Masihiyah, ya. Kalau Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Muharram, Syawal, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulhijjah. Kadang-kadang ngaji apa enggak? enggak, Ngaji ya. Malah kadang-kadang bapaknya yang hafal. Alasannya dikit, mau ngapain juga untuk Muharram? Orang walaupun habis bulan juga itu ada gajinya, cuma itu aja. Kalau Januari kan padahal yang berkaitan dengan hijrah Rasul itu Muharram, Safar sampai Dzulhijjah. Kemarin Dzulhijjah udah beres, alhamdulillah yang pada berangkat haji udah pada pulang semua ya. Selesai aja. Terus ya, yang mudah-mudahan yang sudah nyampe, yang belum nyampe haji mabrur. Ya, jangan sampai di antara kita sudah iseng karena rada-rada kurang senang sama yang naik haji, ngomongnya nggak enak. Nanti juga kalau kerjanya kuat, tapi juga belum misalnya nggak boleh lagi. Jangan. Haji juga nggak mungkin masuk surga dia orang begitu orang. Masuk surga kuncinya uang lu yang beda apa? Jangan. Kata Nabi Yashfa liman da'alahu. Orang yang naik haji itu bisa ngasih syafaat kepada orang yang ngedoain baik kepada dia. Hati-hati Yashfa ya. Makanya saya kalau musim haji, makanya disuruh dah. Allahumma qul syai'a wassalamu alaina wa ala habibikal hujjat. Wal musafirin fi barrika wa bahrika ma'ana masih ya Allah, selamatkan kami dan selamatkan hamba-hamba Engkau yang sedang beribadah haji. Insya Allah, walaupun kita kagak pergi, gara-gara kita ngedoain mereka, kita akan memperoleh syafaat dari mereka dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beres ya, mudah-mudahan mabrur semua, amin. Berarti kan ada, bukan haji ya, semua sih. Haji itu ada yang mabrur, fans kayaknya. Itu bahasa kita lah. Ada yang mabrur, ada yang marbur. Ini saya cerita dikit ya soal haji. Ya kan kamera kan dia dekat Syafii yang haji yang Abdul nyampe jumlah 600.000. Cuma dulu ini 600.000 tidak orang tahu. Itu imam waktu wukuf di Arafah itu Allahumma labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata lak wal mulk la syarika lak. Diulang-ulang penyakit dan biasa nyerang kita datang ke beliau. Karena kelamaan mata
bikin kecil mulutnya gede Allah. Itu dalam berikutnya beda kita kan itu langsung ngimpi ditagih hutang kalau beliau itu diperlihatkan oleh Allah kepada dua malaikat yang lagi ngobrol. Kemudian gini, malaikat ya, malaikat. Ya nggak dibilangin sama namanya. Ini bergaya saya aja, ini bang di kita nggak ada kan malaikat nggak ada. Kat malaikat sih ada apa lu kan? Sama malaikat. Ngomong-ngomong, lu tahu nggak yang wukuf di Arafah ada berapa orang? Atau pakai bahasa lain, yang haji tahun ini berapa? Iyalah, kalau udah ngomongin berapa? 600.000 jamaah. Ngomong-ngomong kan, udah dengar belum itu 600.000 jamaah yang diterima ada berapa? Saya pernah tahu gelap. Saya mau dengar kasih bocoran. Jangan rame-rame ya. Wah, yang ngomong sama malaikat lain dan gak enak gua. Cuma yang diterima dari 600.000. Jangan ngomong itu juga ya. Terus saya diserang itu dia orang yang diterima cuma. Jelas. Jelas marah di kondisi. Yang diterima dari 600.000 cuma serius loh. Kalau bisa begitu nanti bahas. Tapi bahasanya udah lewat ya sekarang ada Muharram. Saya sendiri kita bukan nanti macam-macam ya. Di antaranya banyak yang berangkat kehilangan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi makanya Allah Subhanahu wa ta'ala jalaluhu wahdah di Quran ini kita cerdas anak santri itu. Allah nyuruh kita sholat biasa saja. Aqimus sholata wa atuz zakah. Nyuruh puasa Allah. Kutiba alaikumus shiyam. Tapi kalau nyuruh hati beda. Atimul hajja wal umrata lillah. Oh betul. Anak-anak jawab betul kata sulit ini. Saya telah boleh jawab banyak. Gimana? Purbalingga. Satu Muharram, satu bulan. Berapa ratus yang bisa bikin. Alhamdulillah saya nggak kalah anaknya tuh bisa bikin juga saya habis. Bapak lihat, aqimus shalah, dirikan salat, atuz zakah, keluarkan zakat. Kutiba alaikumus shiyam, diwajibkan bagi kalian untuk puasa. Tapi begitu nongol haji, atimul hajja wal umrata lillah. Kok pakai lillah? Kok yang lain kagak? Cerdas dikit. Kalau kita bicara jujur kan salat buat Allah, ngeluarin zakat karena Allah, puasa karena Allah. Berarti kenapa nggak ada aqimus sholata lillah? Nggak ketemu ayatnya. Atau atuz zakata lillah? Nggak ada. Tapi kenapa ada ini? Saya persingkat ya. Masalahnya
ibadah yang lain bisa riya, tapi enggak seterbuka haji ya. Sholat ada yang riya pengen diatur tapi kagak banyak. Zakat juga begitu, tapi kalau haji kurang subhanallah buat riaknya daripada ikhlas. Bapak bisa bayangin kalau sholat ada nggak yang nganterin ke masjid? Kali mau cokot ngiring tiga mobil. Puasa apalagi sama diam. Tapi kalau haji mulai setor. Alhamdulillah cing, setor udah beres. Lu berangkat kapan kira-kira? Tanggal sekian cing. Ntar bikin pertemuan dulu awal udah ngocok tuh ngomong. Pokoknya cing udah hadir. Sekalian tercing anterin saya ya. Raba sekampung anterin dia yang berdalam rumah. Sholat cuma digituin. Coba kalau setiap kita mau puasa, bikin prestasi bangkrut bisa. Makanya kata Allah tunggu aja, mau umroh. Gara-gara orang kehilangan hilal, ternyata dari 600.000 yang diterima cuma masih banyak alasan lain ya. Oke, karena ini ya udah kalau mau pergi aja ya kita ada ceramah sih. Ada yang gaji semua mau dengan setornya belum kadang-kadang tahu ini belum ada panggilan mau panggil dulu siapa setor belum daftar belum emang haji sensus ya setor dulu daftar dulu kan ada panggilan belum dipanggil Bapak tahu, ibu tahu panggilan haji sebetulnya itu kan dipanggil. Ayat itu saya. Wa adzin fil nasi bil haji yatuka rijalan wa ala kulli dhamirin yatina min kulli fajjin amiq. Ini perintah buat untuk kita. Tapi untuk seorang nabi yang diutus oleh Allah sebelum baginda Nabi besar kita Muhammad. Siapa kira-kira ayat waktu makan? Seorang nabi yang syariatnya Allah suruh diikuti sama nabi kita. Satu-satunya nabi yang kita bawa di sholat selain nabi kita hanya beliau siapa? Nah, tidak kebanyakan tanda-tandanya. Nabi Ibrahim alaihis istimewa. Nabi lain nggak ada yang diikutin di sholat, cuma Nabi Ibrahim. Seandainya 25, maka semuanya perlu disebut. Kapan selesainya sholat? Kama sholat ala Ibrahim, ala Musa, ala Isa, Alhamdulillah ala Ibrahim wa ala Ali. Kata Allah, ya Ibrahim. Baik Allah. Ada apa Allah? Adzin, lu panggil. Adzan itu kan manggil ya. Adzin lu panggil. Saya pilih siapa? Finnas seluruh manusia yang udah gua jadiin, yang belum gua jadiin, lu panggil semuanya. Namanya mana ya? Nih udah ada. Nama udah ada belum panggil. Nggak ada kebetulan. Semua belum mau. Terus bagaimana sih? Suruh pada haji itu orang-orang datang ke Makkah, belum ada Madinah waktu itu, datang ke Makkah untuk melaksanakan haji dengan segala tawafnya dan sa'i serta rukun-rukun yang lainnya. Kata Nabi Ibrahim, saya kulinya di mana manggilnya? Lu naik. Nah sekarang udah hilang. Naik Jabal Abi Qubais, sayang sekali. Udah hilang, udah jadi istana raja. Ada belum raja di sana. Jubahnya doang Islami, pikirannya mah ada yang komunis itu. Lihat aja. Tempat lahir Nabi, jadi juga dibongkar sekarang udah. Jadi mesek bahkan tuh. Ya kenal habis saya. Kata Nabi Ibrahim, di mana saya harus panggil mereka? Itulah naik kamu ke Jabal Qubais. Panggil.
termasuk Syamiruddin, Sutarmidi, bapaknya panggil semua. Dipanggil sama Nabi Ibrahim. Kata Nabi Ibrahim, apa mau bikin suara saya bisa nyampe ke kampung Gaga? Kata Allah, alaikal adzan wa alainal balagh. Lu tukang terima adzan, ntar yang nyampein mah gua, bukan urusan lu. Adzan dipanggil, adzan dipanggil ya. Anda kalau denger adzan jangan kabur, nyamperin. Ini kalah sama Neil Armstrong. Neil Armstrong, manusia bumi, dengar adzan itu. Belajar kayak gitu lu, Oh, cakep banget. Neil Armstrong kafir. Begitu dia naik Apollo, di bulan ada adzan, langsung masuk Islam, sholat. Orang kafir dengar adzan langsung Islam. Nah, kenapa di Ciledug udah Islam dari dulu? Mendengar adzan mereka nyamperin. Ya ini satu. Udah nggak terima kayak Ciledug. Udah, anak kamu ngasem. Yang saya tahu kalau ada adzan lari itu sampai takut-takut setan. Berarti walaupun kita sekarang ngambil kentut lari, tapi diam aja ya, ambil sana lah sepupu sama setan itu. Itu yang adzan ya Allah, enak banget. Hayya 'alal falah. Apa yang harus kita jawab? La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Terus ini kenapa mulut bergerak suaranya ada sariawan apa? Allahumma ja'alna muflihin. Gitu. Udah saya ajarin ini karena kita kan juga tua. Ya, selama depan kiai doang kan. Keluar aja gerbang udah wayangan harga beras gitu. Hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna muflihin. Ya Allah, jadikanlah saya golongan yang beruntung. La ilaha illallah. Baru doa itu baru azan, apalagi ntar sholat banyak banget. Dia mah pengen untung dagang, bukannya Allahumma ja'alna muflihin, malah nyari apa? Malah dia pergi ke Sukabumi nyari dukun. Nah, nyampe ke sana sama dukun suruh minyain pintu. Baterai gue baru habis 2%. Gue 2%. Ini pengalaman. Mau buka warung lebih diptekan 3 kali, mau ngapain? Sebut nama gua, kalau kagak untung lu, lebak mana untungnya? Sebulan bangkrut. Ya. Lagian dari dukun, ya Allah, jangan-jangan doanya rumahnya udah lewat tuh, ngapain? Cari dukun yang keren, yang mobilnya BMW. Iya. Ya. Udah, pelajaran nih ya. Begitulah hayya 'alal falah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna muflihin. Saya kepengen setiap yang ngaji ke saya, insyaallah hidupnya diuntungin terus. Amin. Satu lagi begitu. La ilaha illallah. Jangan langsung Allahumma Rabbah, jangan. Salawat dulu. Sebab tidak akan ada suara adzan kalau tidak diredaksi, kalau tidak disusun redaksinya oleh baginda Nabi besar kita Muhammad. Jadi begitu. Muhammad Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammad al-wasilah wal-fadilah wasyarafah wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad. Janjinya apa? Yang setiap adzan mengikuti
diikutkan kepada azan itu doa ini, yakin di hari kiamat itu anak berhak buat mendapat syafaat. Kebaca. Ben. Kan kita baru udah cek ya. Sekali ini ada kan ya. Ini baca apa kata malaikat gua kagak ngerti. Udah di tahlil aja kadang-kadang itu Fatihah kurang jelas. Makanya saya kepengen kalau baca Fatihah tahlil kayak Musa Bako. Ya kaya lah mirip Musa Bako banget memakan waktu. Coba kalau seandainya kita nggak pakai ini, Bismillahirrahmanirrahim. Ini arit disukun hilang ini. Lu kok Fatihah kayak begitu banget? Nah, ya, sama aja lu ngirimin selimut tapi sobek semua. Teman kalau itu kayak saya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil yang jelas kalau perlu kayak Musa Bako. Lu ngirimin siapa? Oke, ya saya ingetin lagi hanya ada falah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma ja'alna muflihin. Luar biasa ya. Kalau qomat qad qamatis salatu qad qamatis salat. Udah tahu kan? Ayo. Ayo. Allahu Akbar. Ayo salat sama. Begitu qad qamatis salatu qad qamatis salat. Baik, para santri ikutan. Setiap orang qamatis salat itu mas qomat. Ya subuh qomat. Nonton kagak qomat dicelendung. Yang saya tanya kalau ibu bapak mendengar qomatis sholat yang diucapin apa? Ya, kalau bikin konfus deh. Soalnya saya yang komat jadi nggak pernah baca. Iya. Bohong. Ya paling mempersilahkan lu aja lah. Jangan agak pinter orang tahuan. Ini deh. Aqamahallah wa adamaha ma'damatis samawat wal ardu. Ujungnya waj'alni min shalihi ahliha. Aqamahallahu wa adamaha ma'damatis samawati wal ardu waj'alni min shalihi ahliha. Ujungnya ya Allah telah berdiri waktu sholat maka ij'alni jadikan saya min shalihi ahliha dari orang yang baik di dalam melaksanakan sholat. Insya Allah sholat kita rapi. Inna sholati wa nusuki wa begitu tembok. Ayo ikutin ya. Aqamahallahu wa adamaha ma'damatis samawati wal ardu waj'alni min shalihi ahliha. Apa? Ya pasti bisa dijawab. Tolong hal-hal seperti itu harus diperhatikan sebab semuanya datang dari junjungan baginda Nabi besar kita Muhammad. Yang mau saya terangin bukan itu sebetulnya. Saya pengen nerangin Muharram tanggal 5
ada kejadian tanggal 10 disebutnya 10 Muharram. 10 itu bahasa Arabnya Asyratun, jadi Asyratun Asyura ya, yang jari sanjangnya dosa suro. Jadi Asyura itu dari Asyra, 10 Asyura. Saya kasih tahu nih, ayo lihatin lagi baca kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, inna Allah azza wa jalla iftarada ala bani Israil sawma yawmin fis sanah wa huwa yawmu Asyura. Wa huwa yawmu Asyura wa huwa al-yawmul ashir minal Muharram fasumuhu. An-Nabi dan kawan-kawan yang ada di Miftahul Jannah, lo tahu nggak Allah itu ngewajibin puasa buat Bani Israel dalam 1 tahun sehari. Apa itu wahai Rasul sallallahu alaihi wasallam? Itu terjadinya pada tanggal 10 bulan Muharram atau biasa disebut hari Asyura. Karena para Yahudi pengikut Musa pada puasa, lu sebagai umat gua jangan ambil kalah sama mereka. Pada puasa lu pada puasa. Tidak pernah puasa Asyura pernah. Alhamdulillah. Saya ke situ ya. Nggak cukup Asyura, nggak cukup puasa. Biar jadi saksi. Udah, kalau perlu puasain. Wa wasiqu ala iyalikum fi. Begini. Woi, laki-laki terutama nih, kepala rumah tangga. Tolong di samping lu puasa, hari itu tolong ngasih uang jajan lebihin dari hari biasa. Buat apaan Pak Kiai? Iya. Dulu belum selesai. Cuma apa itu kaget duluan lah. Tolong hari itu kamu keluarkan biaya untuk rumah tangga lebih dari yang lain sebagai rasa syukur kamu kepada Allah. Apa salahnya istimewakan istri dan anakmu pada hari itu? Jujur tidak. Saya mau belanjain istri sama anak itu dalam 1 tahun paling tidak 2 kali. Mau lebaran sama hari Asyura. Bu, tanggung jawab saya kalau marah. Terus ini ada janji Rasul. Mana dari sini? Nah, fa innahu man wasa'a ala ayali wa ahli min mali wasa'allahu fi wasa'a fihi Allahu alaihi sa'ilan sanatihi. Sa'iro ini bukan sa'ila sanatihi. Ini orang yang ngasih uang belanja lebih, apalagi sampai beliin apa namanya yang lain-lain kepada istri dan anak-anaknya, dijamin usahanya dalam 1 tahun sampai Asyura lagi bakal digampangin sama Allah. Nggak usah amin ngasih tahu dulu. Amin mulu diapain ngapain? Ini bukan doa, ngasih tahu. Kalau ngasih tahu amin. Anak lu mau nangis, amin. Ini kalau Ustaz dengerin. Man wasa'a, orang yang ngasih. Orang yang pada hari Asyura ngasih lebih uang belanja dalam 1 tahun itu, insya Allah segala usaha dan segala perdagangannya akan diberikan keuntungan. Amin. Alhamdulillah. Saya suka ngomong begini,
Saya sebetulnya begini kan. Kalau dulu biasa ikan gesek, tolong hari itu mah tongkol. Tuh udah lebih tuh. Hari biasa tongkol lagi. Ya, yang ada gede dari tongkol kakap. Kakap udah biasa nih. Paus. Serius. Itu Bapak bisa tanya, saya kadang-kadang beliin sepeda, beliin segala macam mainan buat anak-anak. Masih kecil sekarang udah gede. Itu terjadinya Asyura. Istri saya, anak saya udah anteng aja. Adik Asyura tenang, gue udah siapin. Apa yang saya cari? 1 tahun kita akan diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja. Jadi kalau belum bisa yang mewah-mewah, biasa gesek, ya terlihat. Biasa teri, ya naik dikit dejis lah. Ayam. Biasa ya tongkol lah. Tongkol biasa yang udah diangkat. Ya paus mau jangan, mau jangkat. Karena takutnya kan berikan paus di mana Rendang. Kemudian mana tadi? Ala iyali keluarga, ahli sama min malihi dari hartanya. Jangan ngutang ya. Wasa'afihi lahu alaihi sa'ira sanatih fasumuhu, tolong lu pada puasa di hari itu. Masalahnya apa? Fa innahul yaum alladzi taballahu fihi ala adam fa asbaha sahiyya. Betul mengerti? Itu Nabi Adam diusir sama Allah dari surga. Diterima tobatnya hari apa? Asyura. Wa rafa'a fihi Idris makanan aliyya. Nabi Idris masuk surga pada hari Asyura. Wa akhraja Nuhan minas safinah. Nabi Nuh dikeluarkan, diselamatkan Allah dari bahtera yang menimpa beliau hari Asyura. Wa najja Ibrahim minan nar. Nabi Ibrahim selamat dari bakaran Namrud dengan api yang begitu berbakar. Terjadinya hari Asyura. Wa anzalallah fihi Taurah ala Musa. Nabi Musa menerima Taurat pada hari Asyura. Wa akhraja fihi Yusuf minas sijn. Nabi Yusuf keluar dari penjara hari Asyura. Anak tuh sama kemari. Ya. Jadi kesimpulannya, siapa orang yang puasa pada hari Asyura